Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta perkuliahan Blok Dropmed, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati di angkatan 2017. Kali ini topik kita adalah infeksi cacing yang penting di Indonesia. Bersama saya, Tusi Triwayuni, Sarjana Sains Magister Biomed. Baik, kita lihat dua dunia besar di helmintologi. Yang pertama, golongan Nemann-Helminthes ya, atau biasa kita sebut dengan cacing gilik atau cacing benang. Dengan ciri-ciri bulat memanjang, terdapat rongga badan dan terdapat spesies jantan dan betina yang terpisah ya. Kemudian golongan yang kedua, Platyhelminthes, asal katanya dari kata plat, yaitu cacing pipih ya. Nah, di sini rata-rata juga mempunyai bentuk yang pipih, kemudian tidak mempunyai rongga badan dan biasanya hermafrodit. Hermafrodit yaitu terdapat dua organ reproduksi di dalam satu tubuh. Jadi di dalam satu tubuh cacing ini terdapat dua organ reproduksi jantan dan betina. Ya, ini adalah contoh cacing pipih, cacing hati berbentuk daun, dan ini adalah cacing pita atau kita biasa sebut taenia. Nah, dari golongan dua besar ini dibagi lagi menjadi kelas ya, biasa kita sebut dengan nematoda di sini, atau cacing gilik atau cacing benang tadi kita sebut dengan kelas nematoda. Nah, untuk yang cacing pipih ya, di sini ada trematoda atau kita biasa sebut cacing daun, dan ada cestoda. Untuk skema besar dari klasifikasi helmintologi ini kita lihat ada nematoda tadi, trematoda, dan cestoda. Untuk nematoda berdasarkan jaringan yang diserangnya, ada nematoda usus dan jaringan. Di sini spesiesnya bisa kita lihat ada banyak, termasuk tadi ada ascaris, trichuris ya, ankylostoma dan lain-lain. Kemudian nematoda jaringan ada Wuchereria, ada Brugia. Untuk trematoda sendiri lebih banyak organnya, ada yang berhabitat di hati ya, kemudian ada juga yang di paru, ada yang di usus, dan ada yang di darah. Nah, ini adalah masing-masing spesiesnya. Kemudian untuk cestoda sendiri ada 3 golongan besar di sini ya. Yang akan kita bahas itu adalah cacing pita dengan spesies taenia ya. Nah, jadi semua cacing-cacing ini adalah termasuk parasit yang bisa menginfeksi manusia, tapi tidak akan semuanya kita bahas ya. Nah, yang akan kita bahas hanya ini, infeksi cacing yang penting di Indonesia. Artinya, kenapa disebut penting? Karena kasus-kasusnya banyak terjadi dan juga ditemukan di negara kita sebagai negara tropis. Nah, dari kelas nematoda, kita nanti akan membahas 2 jenis cacing, yaitu yang pertama dari cacing yang menyebabkan infeksi STH, atau kita biasa sebut cacing usus ya, soil transmitted helminth. Kemudian ada infeksi filariasis. Nah, untuk dari kelas trematoda ada infeksi schistosomiasis, dan dari cestoda ada infeksi taeniasis. Baik, yang pertama kita lihat untuk infeksi cacing usus atau biasa disebut STH ya. Kenapa sih apa hubungannya usus dan soil transmitted helminth? Karena sebelum masuk ke usus dia diperantarai oleh tanah nantinya ya. Jadi telurnya itu berada di tanah. Nah, ada 3 seperti singkatannya STH, ada 3 huruf, ada 3 jenis cacing juga di sini. Yang pertama Ascaris lumbricoides atau biasa kita sebut cacing usus ya, seperti ini contohnya. Kemudian trichuris atau cacing cambuk ya, di sini Trichuris trisura. Yang ketiga adalah cacing tambang. Ada 2 spesies cacing tambang, Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Nah, ini adalah zoom out bagian kepalanya. Sebenarnya cacingnya sama, berbentuk panjang ya, dan mempunyai rongga badan.
Untuk habitatnya sendiri di dalam tubuh manusia, mereka parasit di usus halus ya, rata-rata semuanya ada di usus halus. Kemudian telurnya juga ada di tanah ya. Nah, kemudian rutenya fekal oral. Rute itu maksudnya cara eh, cara penyebarannya atau cara dia menginfeksi manusia itu rutenya melalui fekal oral. Fekal itu adalah tinja ya, di mana tinja itu mengandung telur nantinya sehingga mengkontaminasi lingkungan dan tidak sengaja itu harus tertelan atau secara oral barulah bisa terjadi infeksi. Ya, ini juga sama yang trikuris. Nah, untuk yang cacing tambang ini bedanya telurnya bisa menetas di tanah dan langsung menjadi larva sehingga bisa menembus kulit. Nah, sehingga rutenya disebut oral percutaneous. Nah, untuk siklus dari cacing yang pertama ya dari STH ini yaitu Ascaris lumbricoides. Kita lihat dari gambarnya saja ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca ini sendiri di penjelasannya. Saya akan jelaskan gambarnya mulai dari tahapan nomor yang siklus nomor pertama. Pertama, di sini ada diagnostic stage atau biasa disingkat dengan segitiga D dan ini infective stage. Jadi diagnostic stage ini di mana harus ditemukan ya telur di dalam tinja yang dihasilkan oleh jantan dan betina dari cacing Ascaris ini. Jadi di sini kita asumsikan bahwa manusia ini sudah terinfeksi cacing sehingga sudah tumbuh dan besar di dalam ususnya. Terjadilah fertilisasi antara cacing jantan dan betina sehingga mereka menghasilkan telur. Telurnya akan jatuh ke tanah di sini ya, sehingga fase D ini berubah menjadi telur yang harus ditemukan di dalam tinja. Artinya diagnostik baru bisa ditegakkan jika ketemu telurnya nih di dalam pemeriksaan tinja ya. Nah, telurnya ada dua macam, ada yang fertil dan ada yang unfertil. Kemudian yang fertil ini dalam kondisi yang kondusif dengan iklim yang tropis seperti di negara kita bisa tumbuh dan membelah, kemudian menjadi telur yang berembrio. Di sini disebut infective stage. Artinya, telur yang seperti inilah yang akan bisa menginfeksi manusia. Dan jika ini tertelan, bagaimana tertelannya? Bisa terkontaminasi melalui sayuran, kemudian melalui debu ya yang mengandung telur itu sendiri. Tertelan, kemudian telur ini akan masuk ke lambung dan menetas di sana ya. Nah, dari lambung di sini ya, tadi sudah menetas nomor 6 ini larva ini akan kemudian menembus venula mengikuti aliran darah dan naik ke paru-paru. Disinilah dia mengalami pematangan ya. Dan di sini dia menyebabkan sindrom yang namanya Loeffler, ada batuk-batuk dikarenakan larva cacing ya. Nah, kemudian nanti setelah itu dia akan naik kembali ke saluran pencernaan dan masuk kembali untuk menuju habitatnya yaitu di usus halus. Jadi seperti itu siklusnya kembali terjadi ya sampai nanti dia mengalami dewasa di sini ya. Dewasanya mengambil waktu dari telur sampai dewasa itu 2 sampai 3 bulan ya. Situ. Jadi dari telur sampai masuk itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Tetapi ketika cacing ini sudah ada di usus, dia bisa bertahan sampai sekitar 2 tahun ya. Kalau ternyata tidak diobati.